pasti suburlah kita menanam pohon di pot ataupun di polybag atau mungkin di alam terbuka. Yang penting tuh kita memahami pondasi dasar dalam bercocok tanam, yaitu adalah media tanam itu sendiri. Tekstur tanah yang digunakan itu harus betul-betul gembur, dan selain daripada itu pondasi dasarnya yang dibutuhkan adalah kompos. Kompos ini tujuannya adalah menciptakan humus yang baru, dan dengan adanya kompos itu dapat menjaga kelembapan tanah gitu ya. Kalau kita menanam dengan tanah yang padat, udah gitu bebatuan, tanpa adanya kompos, bagaimana bisa mau subur? Berbicara pupuk itu adalah hal keperluan nomor 2 setelah kompos yang menjadi pondasi utama dulu selesai, baru kita berfokus pada pupuk. Dalam menciptakan kompos sendiri, jikalau tidak ada sekam, maka kita dapat menggunakan tanaman-tanaman yang sudah mati ya. Seperti ini ada jerami. Nah, ini jerami ini akan aku pergunakan sebagai kompos agar tujuannya itu tanah nanti dapat menciptakan humus dan tidak mudah kering, artinya lebih lama dia lembabnya ya. Yuk langsung aja nih kita eksekusi. Ini aku menggunakan 2 bahan karena aku nggak ada sekam. Nih aku menggunakan jerami atau damen. Nah, untuk yang kedua, bahan kedua aku menggunakan sabut kelapa. Ini langsung dari pohonnya aku petik dan nanti akan kita potong-potong ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat lubang dulu, kurang lebih sekitar 70 cm ya. Tapi karena ini aku pengen bikin pupuk komposnya itu dikit, jadi aku lubanginya hanya sekitar setengah meter atau 50 cm ya. Dari tanah yang kita gunakan itu menjadi landasan dasar dalam cara kita memilih tanah. Kalau bisa tanah yang mudah dirambati oleh akar ya. Dan kita pisahkan bebatuan-bebatuan seperti ini agar nanti tidak tercampur pada pupuk kompos kita. Hal yang pertama setelah kita melakukan pembuatan lubang, kita potong dulu kecil-kecil sabut kelapanya. Kalau ada sekam nggak usah pakai sabut kelapa juga boleh, kita menggunakan sekam ya. Ingat, kompos dan pupuk itu berbeda. Jadi kalau kompos itu nanti dapat menciptakan humus. Manfaat dari kompos sendiri agar menjaga kelembapan tanah, di samping itu tanah agar tetap selalu gembur. Itulah kompos ya. Baru nanti kita adakan pemupukan. Dapat juga kita menggunakan jerami ataupun daun-daun dari daun apapun bebas, dapat kita masukkan ke dalam kobangan tersebut ya. Dan nanti harus kita biarkan terlebih dahulu kurang lebih selama 1 bulan biar mengalami pembusukan. Nah seperti ini ya. Dipotong ini tujuannya agar mudah mempercepat pembusukan. Dan jangan lupa langsung campurkan. Boleh pakai daun-daun bang, daun-daun mungkin adanya daun pepaya, daun singkong, daun apa, boleh dijadikan sebagai kompos. Ini biar mengalami pembusukan. Nanti setelah tercampur rapi seperti ini, jangan lupa sering-sering untuk disirami ya, biar nanti cepat mengalami pembusukan gitu. Nah setelah nanti dia jadi kompos yang bagus, sudah punya karbon dioksida yang cukup, maka baru nanti kompos yang kita buat baru akan kita gunakan gitu. Nah ini baru kita adakan pengurukan seperti ini, kurang lebih seminim-minimnya 1 bulan ya. Jangan lupa untuk disiram dalam setiap harinya. Setelah dipendam 1 bulan atau 1,5 bulan lamanya, dan kemudian akhirnya kita harus aplikasikan ya, atau langsung kita menanam tanaman pada areal tersebut ya.
Setelah kita menggunakan, sebelum menggunakan, jika mau dicampurkan dengan pupuk organik, barulah langkah yang tepat, kita mencampurkan pupuk organik gitu ya. Sehingga tanaman kita terjaga dari kelembapan, terus kemudian juga masalah penghasil karbon dioksida sudah diatasi oleh kompos kita. Demikian beserta pupuk organik yang dapat mengandung nutrisi-nutrisi nanti yang akan diperlukan oleh tanaman yang akan kita tanam gitu ya. Dan juga sabut kelapa maupun jerami atau mungkin daun-daun barangkali mau ditumpuk di areal di atas media tanam, itu juga sangat bagus karena dapat lebih menghambat proses pengeringan ya pada media tanam, sehingga tanaman tuh dapat subur seperti ini karena kadar air yang memadai dan nutrisi yang cukup gitu. Di samping itu juga selain ini tuh dapat mencegah dari kekeringan, maka sabut kelapa ataupun mungkin jerami atau mungkin bisa juga sekam itu dapat mereproduksi humus-humus kembali ya, yang sudah mungkin mulai punah, maka dengan susulan yang baru maka akan terus kembali bereproduksi. Nah, setelah semuanya terjaga dengan rapi, berkenaan dengan kompos, dan ini manfaatnya itu sebetulnya untuk ground ya, untuk ground. Baru kita memikirkan keselarasan dari pupuk daun atau mungkin pupuk batang, akar atau dan sebagainya gitu ya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dalam aku memberikan artikel. Jika ada kurang-kurangnya karena aku sifatnya hanya otodidak, tanpa guru, tanpa ilmu, mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya ya. Bye-bye buat semuanya.